Dalam sukacita kita di malam hari ini, saudara-saudara, bulan November itu ditetapkan oleh Gereja Masih Injili Timor sebagai bulan lingkungan hidup, bulan ekologi. Dan untuk doa malam hari ini, tema kita adalah pohon terbanting kebenaran. Pembacaannya terambil dari Yesaya pasal 61 ayat 3. Yesaya 61 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara, situasi digambarkan sebagai sebuah situasi yang rumit sekali. Paling tidak dalam pembuangan bangsa ini di Babel, mereka mengalami sebuah kondisi yang tidak gampang. Mungkin juga kondisi-kondisi itu dialami oleh kita hari-hari ini. Digambarkan kondisi itu adalah sebuah kondisi penuh dengan perkabungan, penuh dengan duka cita. Orang kehilangan pengharapan. Situasi itu digambarkan sebagai situasi, sebuah kondisi yang seperti semangat yang sudah hilang, semangat pudar, penuh dengan duka cita, perkabungan, dan semangat yang hilang. Pasti refleksi kita adalah, mungkinkah kita juga mengalami keadaan yang seperti itu? Kehilangan semangat hidup, penuh duka cita. Sepertinya kita hidup pada hari-hari perkabungan. Pembacaan tadi menolong saudara-saudara untuk kita memahami bahwa dalam situasi-situasi seperti itu, Tuhan tidak membiarkan bangsanya berjalan sendiri. Tidak membiarkan orang-orang yang percaya kepadanya terus di dalam duka cita dan penuh dengan perkabungan serta semangat yang pudar. Tetapi nubuatan-nubuatan ini menarik untuk membawa mereka kepada sebuah pengharapan. Semangat hidup mereka harus tumbuh kembali. Mereka harus kuat. Mereka dibawa kepada penghiburan supaya mereka mengalami penghiburan, supaya mereka tidak tinggal di dalam duka cita. Sekali lagi Tuhan tidak mau orang-orang yang percaya kepadanya tetap tinggal di dalam perkabungan dan duka cita, dalam kehilangan semangat, dalam kehilangan rasa untuk mau hidup lebih lama. Saudara-saudara, pohon terbanting digambarkan sebagai sebuah pohon besar. Pohon besar ini, saudara-saudara, adalah sebuah simbol untuk menggambarkan sejumlah hal di dalamnya. Paling tidak, saudara-saudara, supaya bangsa ini kemudian dikenal sebagai pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan. Ini Tuhan punya, ini yang hidup terus, sekaligus supaya nama Tuhan diagungkan. Lalu apa makna di balik pohon terbanting kebenaran sesuai dengan tema kita dan pembacaan kita hari ini? Saudara-saudara, pohon-pohon besar atau benda-benda tertentu itu seringkali dipakai untuk menunjukkan tempat tinggal seseorang. Ini rumah di mana? Di pohon fanik. Pohon fanik satu di situ, dan orang menunjukkan tempat tinggal mereka dekat situ. Kamu gereja di mana? Di pohonitas. Untuk menunjukkan satu tempat atau pohon di situ. Ini bermain di mana, kita tamasa di mana? Di Batu Kapala. Ada satu batu di pantai sana. Pohon terbanting ini menunjukkan orang tinggal di mana. Saya kira ini baik untuk kita berefleksi. Kamu tinggal di mana? Kami tinggal di pohon terbanting itu, pohon besar.
Kamu sebut apa pohon terbantin itu? Pohon terbesar itu, pohon yang besar itu kamu sebut apa? Dia Tuhan kami. Kami tinggal di situ. Kira-kira begitu. Menunjukkan kami ini adalah manusia yang tinggal dalam naungan Tuhan. Kira-kira begitu dulu. Walaupun kemudian pembacaan ini menunjuk kepada kitalah yang disebut sebagai tanaman Tuhan. Tapi mari kita sepakat dulu bahwa kami tinggal di bawah naungan Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Karena pohon terbantin itu yang kedua, sebenarnya dia menunjukkan kepada kita tentang tempat di mana orang berlindung. Tempat di mana orang berlindung. Pohon terbantin, pohon di mana orang berlindung di situ. Ini pohon walaupun mungkin di daerah yang sangat gersang, tetapi akar-akarnya masuk sampai ke kedalaman kira-kira 40 meter. Yang cukup jauh ke dalam. Dengan daun yang cukup rimbun. Orang bisa berlindung di situ. Ini menjadi luar biasa saudara-saudara. Mungkin kita ada dalam persoalan yang besar. Mungkin kita ada dalam banyak kegelisahan. Seperti duka cita dan kehilangan semangat hidup. Tapi kita ada di bawah pohon terbantin itu Tuhan. Dan kemudian kita juga menjadi tempat di mana orang datang dan bertanya, orang datang dan mengeluh, orang datang dan menangis kepada kita. Supaya orang tahu, oh ini pohon terbantin kebenaran. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mungkinkah refleksi kita itu begini saudara. Kadang-kadang kita ada rasa susah sekali. Tapi orang datang dan mengeluh dan menceritakan kesusahannya kepada kita. Saudara pernah alami itu atau tidak? Saya rasa kita pernah alami. Kadang-kadang kita tidak menceritakan duka cita kita tidak menceritakan perasaan, keadaan kita. Orang datang cerita kita dalam hati, kita bilang, lu tidak tahu yang saya alami kok. Saya juga sementara alami, hanya kan saya tidak bercerita saja. Tapi rupa-rupanya orang begitu percaya, mari kita datang kepada dia. Kita bercerita kepada dia, orang kan butuh orang juga untuk berkisah. Saya ingat saudara-saudara ada sebuah mujizat terjadi ketika satu waktu saya dalam sebuah pelayanan, tidak ada beras, tidak ada apa-apa. Beras satu butir juga tidak ada, uang tidak ada. Terus datang satu anak muda, dia datang ke saya, dia bilang, Pak Pendeta, saya tidak ada beras satu biji. Saya tidak ada uang 1 rupiah juga. Saya tidak tahu mau kemana. Saya dalam hati ini orang yang dia olok saya mungkin ini. Jangan sampai dia tahu saya tidak ada itu barang baru dia datang ngomong. Tapi kondisinya tidak begitu, dia lanjutkan. Nenek sementara sakit berat dan saya tidak tahu mau buat apa. Kondisi yang sama itu. Yang dia tidak ada beras, dia tidak ada uang. Saya pun sementara mengalami yang sama. Saya bisa paham betul kondisi seperti itu. Apalagi dia harus bertanggung jawab terhadap seseorang yang sementara sakit. Kami dua tidak berdaya sama-sama. Kami dua pergi. Kami berdoa. Dan nenek ini sembuh. Kenapa? Karena kami sama-sama tidak berdaya. Kami tidak kuat. Kami apa yang dia alami itu juga yang saya alami. Sebuah situasi bersama. Kami hanya bisa berlindung kepada Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan. Ketiga saudara-saudara. Saya ingin sampaikan kepada kita bahwa pohon terbantin itu saudara-saudara melambangkan sebuah kekuatan. Ini tanaman Tuhan. Di tengah-tengah situasi penuh kegersangan dan kekeringan. Tapi pohon terbantin ini tetap berdiri teguh di situ. Dengan akar-akar yang menancap kuat itu. Menunjukkan sebuah kekuatan untuk bertahan. Semua orang berjumpa dengan persoalan demi persoalan. Tidak ada satu manusia pun di dunia yang luput dari persoalan. Tapi yang akan tetap berdiri teguh. Tetap akan menunjukkan kekuatannya adalah mereka yang berakar di dalam Tuhan. Supaya orang bisa melihat dia dan mengatakan, memang sungguh luar biasa kalau orang tinggal di dalam Tuhan. Kadang-kadang orang bertanya kepada kita, Pak, Ibu, masalah itu berat toh? Iya, tapi Pak kuat. Ibu kuat melewati ini persoalan yang berat. Dia tidak tahu bahwa sebenarnya yang kita alami juga tidak segampang yang dia bilang kita kuat, tidak. Tapi kita berefleksi bahwa kita melewati masa-masa penuh susah. Kita melewati masa-masa penuh sengsara dan orang pikir kita sangat kuat di situ. Tidak.
Kita juga bergumul dengan sesuatu, tetapi karena kita belajar percaya kepada Tuhan. Belajar percaya pada Tuhan menunjukkan sebuah kekuatan. Belajar percaya kepada janji-janji Tuhan, ada kekuatan. Saudara, kadang-kadang secara logis kita ingin untuk memahami seluruh pesan-pesan firman Tuhan, seluruh nubuat Tuhan itu dengan akal kita, dan kita mau tangkap sesuatu, mengerti. Sampai pada titik mengerti, kita bertanya lagi, disesuaikan dengan pergumulan-pergumulan yang sementara kita alami. Lantas kita terus bertanya. Saudara, saya ingin untuk kita segera cepat-cepat bergeser dari sekedar memahami sebuah nubuat, memahami sebuah janji Tuhan, dan kemudian kita belajar untuk mengerti saja. Segera bergeser dari situ, sudah cepat-cepat kepada belajar percaya kepada janji itu. Mungkin saya mengerti sesuatu yang menjadi pesan Tuhan bagi saya. Mungkin saya menyampaikan sebuah pesan Tuhan bagi saudara-saudara yang mendengarkan hari ini. Tapi belum tentu saya belajar percaya kepadanya, kepada apa yang saya sampaikan sebagai janji Tuhan bagi saudara. Hari ini saya bilang, mari kita cepat-cepat bergeser dari apa yang kita sudah tahu dan kita sudah mengerti sebagai janji Tuhan, bergeser kepada belajar percaya untuk melihat bagaimana kemudian kita tetap bisa berdiri kuat. Belajar percaya. Kalau kemudian orang harus mengatakan ini pohon terbantin kebenaran, belajar percaya supaya terus berdiri. Saudara, saya membaca 1-2 tulisan tentang pohon terbantin, dan ini bagian terakhir ingin disampaikan kepada kita. Rupa-rupanya pohon terbantin itu bisa dipakai juga. Dia pun kayu yang kuat itu orang pakai untuk ini, bikin pengayuh itu di sampan kok. Untuk sebuah perjalanan, melewati mungkin gelombang, melewati ada angin-angin sedikit, arus yang deras dengan kayu. Ada pekerjaan, ada pergumulan yang harus dilakukan. Tapi dalam sebuah perjalanan, dan orang melihat kekuatan untuk melewati. Saya kira kita sering baca tulisan-tulisan di media sosial bahwa seorang pelaut yang unggul itu, yang hebat, lahir dari situasi lautan yang berat. Kira-kira begitu. Dia berjuang, dia bertarung, tetapi dengan sejumlah hal yang harus dia lakukan di situ. Di bagian terakhir disebutkan, bahkan sejumlah orang yang mati, yang meninggal dunia, dikuburkan di bawah pohon terbantin itu. Baik hidup, baik mati, ada di bawah naungan pohon terbantin yang besar itu, yang kokoh, yang tadi kita sebutkan sebagai Tuhan. Dialah yang penuh kekuatan, dia penuh pengasihan, dia penuh perlindungan. Saya bayangkan saudara-saudara, kalau hidup dan mati orang di bawah kekuatan yang sangat besar yang kita sebut dengan Tuhan, lalu kemanakah perjalanan hidup ini? Jelas-jelas kita dalam perjalanan menuju kepada Tuhan. Dalam perjalanan menuju Tuhan itu kita disebutkan sebagai saksi-saksinya. Kita disebutkan sebagai pohon-pohon terbantin kebenaran yang dari Tuhan. Supaya apa? Supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Baik kita hidup, baik kita mati. Kita hilang lenyap di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Kita tidak kelihatan di balik pohon terbantin itu. Yang nyata hanya Tuhan. Saya ingat ada satu lagu dulu, biasa dinyanyikan, itu lagu pop rohani, bilang, sembunyikanlah daku di balik salibmu. Bukan kita yang kelihatan, Tuhan yang kelihatan. Supaya ketika ada sesuatu tersebutkan di situ, bukan nama kita yang tersebut, tapi apa? Nama Tuhan yang tersebut. Salib itu yang tersebutkan. Pohon terbantin kebenaran. Kalau kemudian kita menyesuaikan dengan teks ini, kamulah tanaman Tuhan. Kita sebutkan satu-satu orang. Kamulah tanaman Tuhan yang disebut terbantin itu. Kamulah.
Kita semualah pohon itu. Saudara bayangkan kalau pohon besar itu hidup bersama-sama di satu tempat. Mari kita mendefinisikan situasinya. Ada kesejukan. Ada mata air di situ. Ada waktu, ada tempat di mana orang berhenti sejenak di situ. Ada sejumlah hal yang indah. Mungkin orang akan berekreasi di sana. Kalau saya dan saudara kemudian mendefinisikan diri, sayalah tanaman Tuhan. 1, 2, 3, 4, 100, 200, 300, 1000, 10.000 dan seterusnya. Kita hidup sebagai pohon-pohon terbanting kebenaran. Mata air sudah dekat, mata air sudah dekat. Kesejukan itu ada. Kita hidup dalam sukacita. Bahkan orang-orang mencari tempat-tempat itu. Saudara, Oktober yang panas di Kupang itu biasakan orang suka kalau ada waktu kosong sedikit lari pergi cari tempat yang sedikit sejuk di mana kok, orang keluar pergi di mana kok. Cari tempat-tempat yang menawarkan kesejukan, pemandangan yang indah. Ada spot-spot bisa dijadikan tempat foto-foto sedikit di sana. Tapi itu juga menunjukkan kalau situasi itu seindah yang digambarkan oleh teks ini. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Engkaulah Bapa yang luar biasa penuh kekuatan. Engkaulah yang layak disebutkan sebagai pohon terbanting kebenaran. Tetapi Engkau mengizinkan kami juga anak-anak Tuhan. Yang bernaung di dalam Tuhan. Yang hidup di dalam Tuhan. Menjadi tempat di mana orang-orang datang dan bertanya. Mengeluh, menangis. Menceritakan banyak hal dalam hidup mereka. Tolong supaya kami menawarkan juga kesejukan. Kedamaian, kekuatan untuk terus berdiri, menyampaikan hal-hal yang membawa semangat hidup bagi sejumlah orang, keluarga, teman, sahabat, atau siapapun yang menjadi bagian kami. Terpujilah namamu, biar firmanmu menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.